Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saat ini kembali kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Saya ucapkan terima kasih untuk jemaat-jemaat Tuhan yang setia untuk mengikuti ibadah secara online di gereja GTI Bukit Zaitun. Bila kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk datang, memuji dan menyembah Tuhan. Berkati urapi kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, kita tahu bahwa Allah kita baik, Dia selalu memelihara kehidupan kita. Mari kita mau nyanyikan pujian kita dengan iman, katakan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku,
kita. Amin, saudara. Haleluya. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu tidak berkesudahan. Mau nyanyikan dengan sorak-sorai dan penuh sukacita bahwa Engkau baik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus,
Yesus. Engkau Bapa kami yang setia. Kami mau Tuhan setia juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau selalu setia, Engkau selalu menunjukkan kasih setia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau ya Tuhan, selalu memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, terima kasih Yesus. Mari kita katakan, haleluya, haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima benih firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sudah memuji-Mu Tuhan, kami sudah menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian persembahan kami Tuhan, boleh Engkau terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kau urapi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau tolong ya Tuhan, biarlah Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, Kau sampaikan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, saya sangat senang pada hari ini kembali boleh menemui saudara-saudara dalam ibadah yang diselenggarakan dari GTI Bukit Zaitun Batam. Kami tetap mendoakan agar seluruh jemaat dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah pada hari ini boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dengan limpah di atas kita masing-masing. Sehingga tujuan kita semua yaitu hidup untuk Tuhan, menyenangkan Tuhan, melayani Tuhan, semakin hari semakin indah di mata Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini saya menyampaikan satu tema. Mari kita simak dan perhatikan baik-baik, yaitu dahulu tidak berguna, sekarang berguna. Jadi tema saya, dahulu tidak berguna, sekarang berguna. Mari kita lihat di dalam Filemon 1 ayat yang ke-11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Saudara-saudara, Paulus berkata bahwa Onesimus dahulu memang tidak berguna, tapi sekarang dia berguna. Baik kepada Paulus sendiri ataupun juga kepada bosnya Onesimus, yaitu Filemon. Nah, ini yang akan kita perhatikan pada hari ini. Saudara-saudara, kalau kita lihat sampah biasanya dibuang, ya. Sampah biasanya disingkirkan, saudara-saudara. Tetapi beberapa orang berhasil mengubah sampah ini menjadi sesuatu barang yang sangat bernilai. Sampah ini bisa menjadi uang. Sampah ini bahkan bisa menjadi emas. Maksudnya kalau dijual setelah diolah sedemikian rupa, bisa dapat uang dan dibelikan emas. Wow, luar biasa. Sampah yang tidak berguna bisa menjadi sangat berguna dan bernilai. Satu contoh misalnya, saudara-saudara, daun-daun yang berguguran biasanya dibuang. Kadang beberapa orang membakarnya. Tapi beberapa orang lagi membuat daun-daun ini menjadi pupuk. Ya, saudara-saudara, ini luar biasa, menjadi bernilai. Sesuatu yang tidak bernilai, sesuatu yang dibuang, sesuatu yang disingkirkan, dibakar, setelah diolah oleh manusia menjadi sesuatu yang sangat berarti. Kain-kain sisa bisa diolah, saudara-saudara. Kain-kain sisa tidak berguna, tapi diolah menjadi
misalnya keset, jauh lebih berharga daripada kain sisa, potongan-potongan kecil dan dibuang begitu saja. Dapat uang setelah dijadikan keset. Ya, saudara-saudara, ada lagi seperti potongan kertas. Dalam beberapa percetakan, kalau membuat buku atau sesuatu yang dicetak, tentunya ada potongan-potongan kertas itu. Dan itu ternyata bisa bernilai luar biasa. Satu saudara pernah cerita, dia mempunyai suatu percetakan yang cukup besar di salah satu kota. Dia bilang begini, Hadi, ini tahu nggak, potongan-potongan kertas ini ketika dikumpulkan dan kemudian dijual, nilainya bisa besar. Bahkan dari potongan-potongan kertas ini bisa membuat kami sekeluarga bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa jalan-jalan ke Amerika dari hasil potongan kertas sisa percetakan. Sesuatu yang kayaknya tidak bisa berguna, sesuatu yang sepertinya dibuang, sesuatu yang sepertinya disingkirkan, setelah diolah kembali ternyata bisa menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, Onesimus dulu tidak berguna. Dulu tidak berguna. Ini yang dinamakan orang yang bernama Onesimus. Onesimus ini bekerja kepada seorang yang bernama Filemon. Apa yang terjadi dengan Onesimus? Saudara, dikatakan dalam ayat yang 10, Onesimus ini di dalam penjara. Dia jumpa dengan Paulus, sama-sama dalam penjara. Ya, saudara, tapi bedanya Paulus bukan dipenjarakan karena dosa dan kesalahan, tapi karena Injil, karena Kristus. Onesimus tidak. Dia dipenjarakan karena perbuatan yang salah. Ayat yang ke-11, dia tidak berguna. Seperti tadi tema yang kita baca, dulu dia tidak berguna. Tidak berguna buat siapa? Buat Filemon dan juga buat orang-orang yang lain. Rupa-rupanya dia merugikan saudara-saudara. Dia membuat rugi. Dia merugikan dan hutang. Saudara-saudara, itu yang dituliskan dalam Filemon 1 ayat yang ke-18. Saudara, itulah yang terjadi, itulah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Onesimus. Akibat dari perbuatannya, akibat dari dosanya, akibat dari kesalahannya tersebut, maka Onesimus harus menanggung ganjaran, harus menanggung hukuman. Dan hukumannya yaitu dimasukkan ke dalam penjara. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam penjara tersebut ternyata Onesimus berjumpa dengan Rasul Paulus. Dan Paulus mulai memberitakan Injil. Paulus mulai menyampaikan kabar baik. Dan yang terjadi adalah Onesimus berubah. Onesimus bertobat. Onesimus dilawat oleh Tuhan. Sehingga di penjara, dalam penjara itu terjadi sesuatu yang indah terhadap diri Onesimus. Rasul Paulus menuliskan itu kepada majikannya Onesimus, yaitu Filemon. Dulu memang dia tidak berguna, tetapi sekarang dia berguna buat Paulus dan juga buat Filemon. Nah, saudara-saudara, beberapa orang Kristen tetap menjadi sampah di hadapan Tuhan.
Tuhan melihat, ini sampah. Dan Tuhan mau berubah. Hidup kita yang tidak berguna, hidup kita yang jahat, hidup kita yang jelek, hidup kita yang tidak berarti, hidup kita yang keliru. Tuhan mau hari ini supaya seluruh umat Tuhan yang ikut dalam ibadah ini bisa berubah. Tuhan mau ubah. Dia ubahku, ubahku dari duniawi jadi surgawi, menjadi serupa dengan gambarnya. Orang saksikan kasih-Nya. Dia mau ubah kita. Percayalah saudara-saudara, Tuhan sanggup ubah saudara. Dia sanggup ubah kita semua. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, beberapa orang tidak mau berubah. Pertanyaannya kenapa? Karena orang tersebut yang pertama dia bodoh dan tidak mengerti. Mari kita baca Injil Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Karena umatnya tidak mengerti isi kitab suci maupun kuasa Allah. Dua hal ini penting saudara-saudara. Gak bisa dipisahkan. Seperti sayap burung, ya. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Gak bisa dipisahkan. Satu orang menekankan belajar firman, belajar firman, belajar firman. Tanpa ada kuasa, tanpa ada pengurapan Roh Kudus. Timpang. Akan menjadi ahli-ahli Taurat yang ahli, akan menjadi orang-orang Farisi, tetapi tidak berubah. Sebaliknya, yang satu orang menekankan tentang kuasa, pengurapan, tanpa mau belajar firman. Sekali lagi, firman dan urapan dan kuasa itu penting, tidak bisa dipisahkan. Orang-orang yang tidak berubah seringkali karena dia tidak mengerti firman Tuhan dan dia tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Umat Tuhan, jadilah orang yang belajar terus akan firman. Jadikanlah sekalian bangsa itu murid belajar akan firman Tuhan. Dan urapan Roh Kudus makin limpah bekerja, apalagi pada akhir zaman. Dengan hujan akhir yang dahsyat ini, urapan Roh Kudus turun, urapan Roh Kudus bekerja di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita terus belajar, jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, tidak ngerti firman, tidak mengalami kuasa Allah. Yang kedua, kenapa tetap menjadi sampah dan tidak berguna? Saudara perhatikan mengapa? Karena orang tersebut keras hati dan tidak mau taubat dengan sungguh-sungguh. Sudah tahu, sudah ngerti, tapi tetap keras kepala. Kita baca Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-5. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Keras hati dan tidak mau tobat. Saudara-saudara, berapa banyak orang sudah tahu. Saya kasih contoh misalnya, merokok itu mengganggu kesehatan, merusak kesehatan. Itu sudah dipasang, diiklankan di mana-mana. Bahkan dalam bungkusnya rokok pun ada tulisan seperti itu.
Udah tahu. Kalau dinasehati, kalau dibilang, kalau ditegur, jangan merokok. Mau apa? Uang-uang saya, hasil kerja saya. Jangan ikut campur, jangan ngurusi. Dan sebagainya saudara-saudara. Keras hati. Dan tidak mau dinasehati. Merasa sudah paling benar sendiri. Kadang-kadang sedih melihat orang seperti ini. Kadang-kadang masih muda, menganggap dirinya paling benar dan tidak pernah salah. Karena salah didikan, karena salah ajaran, karena salah kehidupan anak muda ini. Bapak Ibu saudara-saudara, perhatikan dan dengar baik-baik. Jangan jadi orang Kristen yang keras kepala. Jangan jadi orang Kristen yang keras hati. Kiranya Roh Kudus bekerja dan menjamah kita. Sehingga kita mempunyai hati yang lemah lembut. Ketika firman Tuhan disampaikan dan dinyatakan. Kita mau berubah, dicocokkan hidup kita sesuai dengan firman Allah. Oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Tuhan bilang dalam kitab Ibrani. Pada hari ini, kalau engkau mendengar suaranya, jangan keras hati. Saudara, yang ketiga. Kenapa orang ini tetap menjadi sampah dan tidak berguna di hadapan Tuhan? Karena orang-orang ini, meskipun namanya Kristen, dia tetap menjadi hamba dosa. Memutuskan tetap menjadi hamba dosa. Bukan hamba Tuhan. Bukan hamba kebenaran, tetapi hamba dosa. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Setiap orang yang terus berbuat dosa, setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Terus diperbudak oleh percabulan, persinahan. Sudah tahu itu salah. Sudah tahu itu tidak benar. Sudah tahu itu tidak baik. Sudah tahu itu bisa merusak banyak hal. Bahkan masa depan bisa hancur. Bahkan timbul juga penyakit-penyakit saudara-saudara. Sudah tahu, tapi tetap menjadi hamba dosa. Dalam ayat yang ke-36 kalau saudara baca, yang bisa membebaskan, yang bisa melepaskan, yaitu Tuhan Yesus. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, maka merdekalah kamu dengan sesungguhnya. Merdeka. Jangan jadi hamba dosa. Jangan diperbudak. Jangan terus percokol perkanjang dalam perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ayo kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan menjadi sampah dan tidak berguna di mata Tuhan. Yang keempat, mengapa orang menjadi tidak berguna? Karena mata hati dan pikirannya buta. Siapa yang membutakan? Matanya melihat. Matanya jelas. Ya, dia bisa melihat sana, melihat sini, tidak terganggu, saudara-saudara. Pandangan matanya tetap jernih, bisa tahu ini itu. Tetapi mata hatinya yang tertutup dan dibutakan oleh ilah zaman ini. Mari kita baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Tidak bisa melihat cahaya Injil. Mata hatinya dibutakan.
diciptakan oleh ilah zaman ini. Ilah zaman ini itu apa Bapak Ibu? Itulah mamon, kekayaan, kemewahan dunia. Berapa banyak orang kalau sudah terhadap uang, terhadap mamon, mata gelap saudara-saudara. Berani dia tipu sana tipu sini. Berani korbankan apa saja, korbankan bahkan kesucian. Pokok dapat uang. Berani berbuat sesuatu, bahkan mencelakakan, bahkan sampai menganiaya atau membunuh sekalipun. Gara-gara uang. Mamon. Untuk bisa menikmati kemewahan dunia ini. Kadang-kadang sedih hati saya saudara-saudara. Ketika melihat, ketika mengetahui. Bahkan beberapa orang Kristen. Bahkan beberapa yang ngakunya hamba Tuhan dan sebagainya. Tapi mata hatinya sebetulnya dibutakan oleh ilah zaman ini. Kalau saudara bandingkan dengan apa yang dialami oleh Musa. Musa itu orang kaya di Mesir. Musa itu orang berpangkat dan berkedudukan di Mesir, Bapak Ibu Saudara. Anaknya putri Firaun. Punya apa saja Musa, ingin apa saja bisa Musa. Itu Musa. Tapi dalam Ibrani pasal yang ke-11, mari kita dengar pembacaan ayat ini. Ayat yang ke-27, perhatikan baik-baik. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Beraninya Musa, nanti saudara bisa baca ayat sebelumnya, ayat 25-26 dan ini ayat yang ke-27. Beraninya Musa mengorbankan itu. Untuk menderita bersama-sama umat pilihan Tuhan. Di Mesir dihormati, di Mesir kaya raya, di Mesir bisa menikmati segala sesuatu. Tapi Musa mau karena matanya enggak buta. Matanya bisa lihat yang tidak kelihatan. Itu ayat 27. Matanya enggak buta. Matanya bisa lihat yang tidak kelihatan. Haleluya. Roh Kudus tolong kita ya bisa mengerti tentang hal ini. Musa dia tinggalkan Mesir. Dan rela hidup bersama-sama umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sesuatu hal yang indah. Nah, rata-rata orang-orang senang sekali menjadi emas atau sesuatu yang berharga bukan di mata Tuhan. Tetapi berharga di mata manusia. Orang mengejar itu, orang berusaha mendapatkannya supaya dia terhormati, supaya dia bisa sukses, supaya dia bisa punya pangkat kedudukan, ya, dan dia kejar, dia mau mendapatkannya, supaya menjadi seperti emas, sesuatu yang berharga di mata manusia. Oleh sebab itu berapa banyak orang tua, Bapak Ibu Saudara dalam pendidikan anak, dia ingin anaknya pintar, kaya, sukses. Rohani tidak menjadi prioritas. Menyenangkan Tuhan itu bukan menjadi yang utama. Orang tua lupa mengajarkan kepada anaknya, nak, hidup menyenangkan Tuhan ya. Hidup indah di mata Tuhan ya. Nah, ayo sungguh-sungguh ibadah. Nah, ayo sungguh-sungguh cari Tuhan. Berapa banyak orang tua lupa
Nah, ayo belajar yang pintar, cari duit yang banyak-banyak, dan seterusnya. Tapi saudara yang mengikuti ibadah hari ini diingatkan, ayo sebagai orang tua, ajarkanlah kepada anak-anak cinta Tuhan, cari Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga hidup anak-anak kita semua boleh di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ini saudara-saudara, sebab orang tua lupa. Dia mengajarkan cuman hal-hal yang jasmani saja. Orang ingin jadi terkenal. Orang ingin jadi yang dikenal di dalam dunia ini. Kalau sudah menjadi orang terkenal, menjadi orang yang dikenal, wah bangga dia. Jadi emas, jadi sesuatu yang berharga di mata manusia. Tetapi belum tentu di mata Tuhan. Sekalipun di mata manusia, saudara tidak berharga atau biasa-biasa saja, tapi kiranya seluruh umat Tuhan menjadi sesuatu yang indah di mata Tuhan. Itu doa saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus berkata, apa yang dulu aku anggap untung, sekarang itu menjadi kerugian atau enggak berguna bagi Rasul Paulus. Mari kita melihat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Dulu merupakan suatu keuntungan bagi Rasul Paulus. Keuntungan berupa apa saudara-saudara? Rasul Paulus jadi terkenal, jadi dikenal, jadi kaya, jadi orang hebat. Itu dulunya sebelum mengenal Tuhan. Tapi Rasul Paulus bilang itu dulu. Sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik, pengenalan akan Kristus Yesus. Itu yang membuat kita menjadi sangat indah di mata Tuhan. Saudara, yang untung dulunya itu sekarang dianggap rugi, sekarang dianggap sampah. Paulus dapat sesuatu yang lebih dari semua itu. Apa itu? Pengenalan akan Yesus Kristus. Dengar baik-baik. Pengenalan akan Yesus Kristus itu di atas segala-galanya daripada yang fana atau yang ada di dalam dunia ini. Pengenalan akan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus juga berkata begini, apakah gunanya engkau memperoleh seluruh dunia ini, tetapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya? Orang bisa dapat ini, bisa dapat itu, bisa punya ini, bisa punya itu, bisa menikmati semuanya, menjadi orang yang sangat berhasil, sangat sukses. Orang lain sampai geleng-geleng, wah ini berhasil, ini orang ini hebat, nih mas, orang muda yang sukses, pintar, jenius dia, wah. Saudara, Tuhan Yesus sendiri bilang, apa gunanya dapat semua ini kalau kehilangan nyawa? Jadi yang penting mata kita itu bisa melihat, jangan dibutakan oleh ilah zaman ini. Melihat apa? Kehidupan kekal. Melihat apa? Kehidupan yang kekal di sorga yang Tuhan sudah siapkan buat saya dan saudara-saudara. Jangan sampai kehilangan hidup yang kekal karena mengejar kemuliaan di dalam dunia ini. Saudara-saudara,
saya dalam poin-poin terakhir ingin menunjukkan kepada kita. Coba kita perhatikan seorang yang namanya Lazarus. Dia meminta-minta. Untuk makan dia kadang-kadang harus menunggu dari meja orang kaya. Sementara dia menunggu, makanan itu dilempar begitu saja. Anjing-anjing datang menjilati boroknya Lazarus. Nah, ukurannya bagi orang dunia Lazarus ini gak ada artinya, gak ada gunanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, mata Tuhan melihat. Mata manusia lihat dia gak guna, gak ada nilainya. Dia disingkirkan saja Lazarus. Tapi di mata Tuhan, Lazarus ini seorang yang luar biasa, saudara-saudara. Dia bukan sampah di mata Tuhan, berharga. Waktu mati dijemput malaikat dan dibawa duduk di pangkuan Abraham. Wah, luar biasa. Dahsyat ini saudara-saudara. Di mata dunia dia kekurangan, gak ada artinya, gak ada orang yang kagum akan Lazarus. Di mata Tuhan mulia, di mata Tuhan berharga. Lihatlah apa yang dilihat Tuhan. Pada waktu mati dibawa oleh malaikat dan duduk di pangkuan Abraham. Rohaninya luar biasa. Sedangkan orang kaya, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kisah itu, orang dunia kagum. Tetangga-tetangganya, wah kagum. Mereka mengadakan pesta pora. Wah, hebat orang ini. Kekayaannya melimpah ruah. Menyenangkan hati orang banyak, orang kagum. Ini berhasil, orang ini sukses, orang ini kaya raya. Orang mengatakan begitu. Berharga, bernilai. Tapi di hadapan Tuhan, gak ada nilainya. Gak ada harganya. Ketika meninggal, orang kaya ini dibawa ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Panas, menderita, bahkan berlanjut untuk selama-lamanya. Saudara mau berharga di mana? Di muka siapa? Di hadapan siapa? Putuskan. Kalau saya rindu, Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Saya mau indah di mata Tuhan. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang hidupnya masih belum menyenangkan Tuhan, perbaiki, jangan putus asa. Ada Roh Kudus yang bersama-sama saudara hari ini. Ada Tuhan yang ada di dekat saudara. Tinggal saudara berseru. Tinggal saudara datang kepada Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Aku mau berharga di mata Tuhan. Aku mau indah di mata Tuhan. Aku mau menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupanku. Dan ketika saudara mengambil keputusan yang demikian, Tuhan tidak tinggal diam. Dia terus menerus bekerja. Dia terus menerus bekerja dalam hidup kita. Dia ubah dari yang duniawi menjadi yang sorgawi. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari yang dulu tidak berharga sekarang berguna. Yang dulu gak berguna sekarang berguna. Indah, menyenangkan hatinya Tuhan. Kita sebentar masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang saudara-saudara untuk tundukkan kepala. Kita akan nyanyikan satu pujian. Hidupmu berharga bagi Allah. Kiranya itu menjadi kerinduan kita saudara-saudara. Berharga, menyenangkan hati Tuhan.
berharga di hadapan Allah. Kalau saudara bisa menangkap pesan ini, saudara mau berubah, saudara mau jadi indah, menyenangkan Tuhan, maka saudara semua hidup dalam jalannya Tuhan. Ada tangan Tuhan di atas kita masing-masing. Hidupmu berharga bagi Allah. Makasih, terima kasih Tuhan. Mari katakan, hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Mari katakan, bulu yang terbuai akan dipandangnya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang abuda akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Bulu yang terkulai, bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang lapunya akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Mari saudara-saudara yang di rumah, saudara mulai membagikan roti dan anggur yang telah saudara persiapkan sebelumnya. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Kita tahu Tuhan ada dan Tuhan menghendaki hidupmu makin hari makin indah di mata Tuhan. Yang sudah mendapatkan roti dan anggur, tundukkan kepala saudara-saudara. Pandang salib Kristus, pengorbanannya di Bukit Golgota. Dia korban nyawanya, Dia korban hidupnya, supaya kita semua, saya dan saudara, dibenarkan. Dosa kita diampuni dan hidup kita makin menyenangkan hatinya. Pandang salib Kristus. Kalau ada dosa, ada salah, ayo datang dan segera minta ampun kepada Tuhan. Sebut dosa dan salah saudara, mintalah ampun dan Tuhan akan menyucikan kita, mengampuni kita. Jangan tunda, jangan keras hati, jangan ditipu oleh setan. Mata hati yang buta dibutakan oleh ilah zaman ini, dalam nama Yesus terbukalah. Bagi saudara yang sudah periksa diri,
hidup saudara benar di mata Tuhan atau ada salah dan sudah minta ampun, saya mengundang bangkit berdiri. Mari yang sudah periksa diri dimanapun saudara berada, bangkitlah berdiri. Kita akan makan tubuh dan darah Tuhan, bersekutu di dalam Dia. Angkatlah roti ini ke atas. Haleluya. Haleluya. Ini tubuh yang dipecah-pecahkan. Mari Bapak Ibu angkat ke atas. Dengarkan firman Allah. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Makanlah dalam nama Yesus. Sekarang mari angkatlah cawan minuman ini ke atas. Pandang Golgota, ini darahnya yang dicurahkan untuk menebus kita semua. Dengarlah firman Allah. Adapun cawan berkat yang diberkati ini, bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Haleluya. Minumlah, minumlah dalam nama Yesus. Mari semuanya mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Tiara lama syadarala Muralaya malanaya sandarala. Terima kasih. Hidupmu berharga, hidupku berharga di hadapan Tuhan. Buang yang lama, mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pada penghujung ibadah ini, kami mengalami satu lawatan dan perjumpaan dengan Tuhan. Dan kami siap sekarang untuk menerima berkat daripada Tuhan. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya amin. Aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sudah mengikuti ibadah online pada hari ini.
Doa saya kiranya ini menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Kita tahu ini sudah pada bulan Desember. Saudara-saudara jangan lupa tetap diingatkan, laksanakan protokol kesehatan dimanapun saudara ada. Jangan lengah, jangan merasa ya sudah aman dan sebagainya. Tetap waspada dan tetap berdoa, penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Saudara, sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang dan Tuhan tetap memberkati kita senantiasa. Haleluya.